makan dengan makhluk, Anda bisa berdusta di hadapan makhluk di bumi, tapi tidak mungkin Anda berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La takhfa 'alaihim khafiyah. Allah tidak mungkin terhalangi apapun yang menghalangi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu terjadi al-hisab alal a'mal, hisab terhadap amal manusia. Kemudian qiraatul kitab, kita disuruh membaca kitab, catatan, dan mengambilnya, sehingga ada yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri, dan di belakang punggungnya, termasuk kemudian mizan, timbangan. Saya katakan tadi terjadi silang pendapat. Sebelum saya jelaskan, terjadi silang pendapat di antara tiga perkara ini. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tiga perkara ini, mana yang lebih dahulu, hisab ataukah timbangan, ataukah pembagian suhuf catatan? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa yang pertama timbangan dulu, kemudian yang kedua pembagian suhuf catatan, kemudian yang ketiga baru terjadi hisab. Kemudian pendapat yang kedua, sebagaimana nukilkan dari Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, bahwa yang pertama adalah hisab dulu, yang kedua baru timbangan, yang ketiga baru pengambilan suhuf catatan. Kemudian pendapat yang ketiga ini Imam Safarini mengatakan bahwa yang pertama pembagian suhuf dulu, baru kemudian hisab, baru kemudian timbangan. Wallahu a'lam. Saya cenderung kepada pendapat yang keempat, dan ini pendapat Al-Imam Al-Baihaqi yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahumullahul jami', mengatakan bahwa yang pertama hisab, setelah hisab baru kemudian suhuf, pengambilan suhuf, kemudian yang terakhir baru mizan, timbangan. Hisab, setelah dihisab kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaburkan suhufnya, disuruh mengambil. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, bahkan dengan tangan kiri di balik punggungnya. Baru setelah itu adanya mizan. Dan ini berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Dia aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang hamba pada hari kiamat, kemudian dia mengakui dosa-dosanya, sehingga idza ra'a annahu qad halak, ketika dia melihat bahwa dia akan hancur, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru halaka al-yawma. Ketika engkau di dunia, aku tutup aibmu, maka pada hari ini aku ampuni dosamu. Jadi ada seorang hamba kemudian dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah bertanya soal nikmat yang Allah anugerahkan selama di dunia. Bukankah aku sudah memberi ini dan itu? Iya, betul. Bukankah aku sudah memberi ini dan itu? Iya, betul. Kenapa kau begini dan begitu? Kenapa engkau begini dan begitu? Terus diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dia merasa bahwa dia tidak pantas lagi masuk surga, terlampau banyak keburukan yang dia lakukan, tiba-tiba Allah mengatakan, inni satartuha fid dunya, aibmu sudah kututupi di dunia. Ingat, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita, tidak ada manusia harganya di hadapan manusia yang lain. Manusia dihormati itu karena Allah tutupi aibnya. Kalau aib kita dibongkar oleh Allah, satu dunia manusia pasti menghinakan manusia. Maka beruntunglah, bersyukurlah Allah tutup aib kita, sehingga banyak orang yang muliakan kita. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika dia ke pasar, tiba-tiba datang murid-muridnya dari mana-mana hendak menolong Imam Ahmad, dan mengatakan, jangan, biar barang ini aku yang bawa. Kalian menghormatiku itu karena Allah menutup aibku. Seandainya Allah buka aibku, kalian letakkan pasir di atas kepalaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bahwa Al-Hafidh Al-Hakami dan juga Al-Imam Baihaqi berdasarkan zahir hadis ini,
Ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan, aku tutupi aibmu di dunia, sekarang ku ampuni dosamu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, thumma yu'ta atau thumma yu'ta kitabu hasanatihi biyamini. Kemudian diberikan padanya catatan kitabnya dengan tangan kanannya. Adapun orang kafir dengan tangan kirinya. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullah 'ala zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan sebuah kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Allah, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang zalim. Dari zahir hadis ini maka sangat cocok dengan pendapat Al-Imam Al-Baihaqi yang dikuatkan Al-Hafidh Al-Hakami, bahwa proses antara hisab, mizan dan suhub itu diawali dengan hisab dulu, baru pembagian catatan, baru kemudian terjadi mizan. Bicara tentang hisab, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan anugerah mereka tidak dihisab. Seperti ketika Nabi SAW bicara tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Nabi SAW menceritakan siapa mereka. Kata Nabi SAW, alladzina la yastarkun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta diobati dengan besi panas, orang yang senantiasa tidak tatayur, menganggap sial dan untung itu kepada selain Allah, dan orang yang menambatkan hati bertawakal kepada Allah. Merekalah sifat-sifat ini kalau terkumpul pada seorang hamba, maka orang ini akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamah amara Allahu munadiyan yunadi. Apabila datang hari kiamat, maka Allah panggil penyeru untuk menyeru. Apa seruannya? Seruannya, man kana lahu 'ala Allah ajrun, barang siapa yang punya pahala di sisi Allah, berdirilah kalian. Kemudian berdiri orang-orang yang ketika di dunia suka memaafkan, mudah memaafkan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Karena Allah mengatakan, barang siapa yang suka memaafkan, suka mengislah, maka pahalanya akan diberikan kepada Allah. Maka orang yang suka memaafkan dan suka islah, maka mereka akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian orang yang kedua, Nabi SAW menjelaskan, kemudian penyeru akan mengatakan, siapa yang punya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, falyakum, berdirilah. Maka kemudian berdirilah orang yang kedua. Amalan yang mendatangkan seseorang sehingga ketika dia masuk surga tanpa dihisab dan diazab, di antara amalannya adalah amalan-amalan pertama, orang-orang yang istiqomah. Yang kedua, orang-orang yang punya akhlak yang indah. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban Allah. Kemudian yang keempat, orang yang ittiba'us sunan, senantiasa mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang kelima, al-qiyam bi a'malil ukhra, dia berusaha untuk beramal dalam rangka untuk orang lain, kebaikannya diberikan kepada orang lain. Karena orang yang paling manfaatlah anfa'uhum linnas, orang yang manfaat bagi orang lain. Dan begitu seterusnya, termasuk orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, kemudian sungguh-sungguh dalam beramal saleh, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan ini, kata para ulama, salah satu penyebab orang akan dibebaskan dari hisab dan adab. Jadi yang pertama ada hisab, maksudnya ada orang-orang yang tidak dihisab. Yang kedua, orang-orang kafir, mereka dihisab, tetapi bukan dihisab amalannya, karena orang kafir tidak punya amalan, apa yang mau dihisab? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'maluhum karomadin istaddat bihirrih, amal mereka bagaikan debu yang dihempas angin sehingga habis. Lalu apa yang dihisab? Amalan kebaikan yang enggak ada.
Ulama mengatakan mereka tetap dihisab, tetapi bukan dihisab amalnya. Karena orang-orang kafir, orang musyrik tidak punya amalan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, habis lebur semua amalanmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Maksud hisab bagi orang kafir hanyalah hisab takrir, hisab pengakuan kekufuran mereka. Bukankah kau sudah berzina? Ya. Bukankah kau sudah minum khamr? Ya. Bukankah kau sudah begini. Semua maksiat disebutkan dan dia mengiyahkan semuanya. Itulah hisabnya bagi orang-orang kafir, hisab takrir, formalitas, karena mereka tidak akan masuk surga. Ya. Kemudian bagi orang yang beriman, hisabnya dua. Ada hisaban yasira, memang mudah. Ada hisaban asira, hisab yang sulit. Apa bedanya hisab mudah dan hisab sulit? Kalau hisab itu mudah, ini disebut dengan hisabul ardi, di mana seseorang mukmin ketika dihadapkan kepada Allah, dia tidak dituntut menjawab pertanyaan, dia hanya disuruh mendengarkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala dan dosanya di bumi, dia mendengarkan semuanya, ya. Dia mengakui, tapi dia tidak dituntut untuk menjawab. Maka ini hisaban yasira, hisabnya mudah. Tapi yang kedua dituntut menjawab. Bukankah aku sudah begini dan begitu? Kemudian dia menjawab. Bukankah aku sudah begini dan begitu? Kemudian dia menjawab. Kalau terjadi dialog ketika hisab, maka Rasul mengatakan man nukisha fil hisab udzib. Siapa yang terjadi perdebatan antara Allah dan hambanya ketika dihisab, pasti akan diazab orang ini. Itulah hisaban asira, hisab yang sulit sekali, ya. Dan manusia sekali lagi harus tinggal di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Apakah semua manusia tinggal 50.000 tahun? Tidak. 50.000 tahun itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja. Orang yang beriman tidak akan lama hisabnya. Nabi SAW hanya menyebutkan hisabnya bagi umat Rasul, dan umat Rasulullah orang yang pertama dihisab. Kata Nabi SAW, nahnul awwalun nahnul akhirun al-awwalun. Kita umat yang terakhir, tapi orang yang pertama dihisab. Dan hisabnya umat Islam cepat, ma'ruf, sesuai dengan akal, karena memang usia umat kita tidak panjang, hanya sekitar 60-70 tahun saja, sehingga tidak banyak yang dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan umat dulu yang panjang-panjang, amalannya juga banyak, maksiatnya juga banyak, sehingga lama pula hisabnya bagi mereka. Tapi hisabnya bagi umat Islam, umat Rasul yang beriman, hanya separuh hari saja. Tapi jangan sangka separuh hari itu sebentar, karena separuh hari akhirat berbeda dengan separuh hari di dunia. Kalau separuh hari di dunia ba'da duhur sampai terbenam matahari, separuh hari. Tapi satu hari kehidupan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia, lamanya sama dengan 1000 tahun. Artinya separuh hari itu 500 tahun. Makanya ada hadis yang mengatakan orang-orang fakir yang beriman akan masuk dulu ke sorga, sementara orang kaya akan masuk sorga belakangan setelah setengah hari dari orang-orang fakir yang beriman. Karena ya, orang kaya banyak hisabnya. Min aina iktasabahu wa fima anfaq. Dari mana kau dapati harta itu, kemana kau belanjakan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru setelah proses hisab, baru tatayyurus suhuf, di mana suhuf diterbangkan. Faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ketika dia mendapatkan catatan dengan tangan kanannya, maka dia akan diperiksa dengan periksa yang mudah oleh Allah Azza wa Jalla, hisab yang mudah. Tapi fa amman utiya wara'a dhahri, dalam ayat yang lain utiya bishimali, barang siapa yang mengambil catatannya dengan tangan kiri atau di belakang punggungnya, celakalah dua kelompok ini. Adapun orang-orang yang telah mendapatkan catatannya dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ampuni dosa-dosanya, dengan bangganya dia mengambil catatan itu dengan tangan kanannya, kemudian dia tegak di hadapan manusia, kemudian dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, ha umuqra'u kitabiyah.
lihatlah catatanku ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dengan bangganya dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Ya. Kenapa demikian? Karena dia mengatakan, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Karena sewaktu aku hidup di bumi, di dunia, aku yakin bahwa kejadian ini pasti berlaku. Makanya aku bersungguh-sungguh untuk kejadian hari ini dengan beramal saleh, dengan salat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, zikir. Aku sungguh-sungguh karena aku tahu akan terjadi hal ini. Maka bangga dia mengambil kitabnya, kemudian dia mengatakan, ha umuqra'u kitabnya, baca catatanku. Senang dia. Tetapi orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, fa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fasaufa yad'u thubura, maka dia akan mencela dirinya. Bagaimana bentuk celaannya? Lihat surah Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fagullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an faslukum. Dia katakan ketika mengambil catatannya dengan tangan kirinya, dia mengatakan apa? Duhai kiranya aku tidak mengambil catatan itu. Duhai kiranya aku tidak tahu hisab yang akan menimpaku. Duhai kiranya aku mati dan tidak dibangkitkan kembali. Apalah gunanya harta yang ditumpukan, tidak ada manfaatnya hari ini. Apalah gunanya jabatan kepemimpinan, tidak ada faedahnya hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, khuduhu, tangkap dia, fagullu, rantai dia, thummal jahima, selalu masukkan ia ke dalam jahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang mengambil catatan dari punggungnya, dan mereka adalah orang-orang munafik, ghayatul kufri, sekufur-kufurnya orang kufur itu munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan satu neraka bagi mereka, innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan diletakkan di intip neraka yang paling dasar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah kemudian mereka mengambil catatan-catatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan mizan, timbangan. Apa yang ditimbang? Orangnya. Yang kedua, amalannya. Yang ketiga, catatannya. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia diberikan kehidupan indah di surga. Siapa yang ringan amalan kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu terjadilah inqisamun nas. Manusia akan digolongkan bersama golongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ukhsyurul ladzina zalamu wa ajwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Diperintahkan kepada para malaikat, kumpulkanlah manusia-manusia yang zalim itu beserta teman-teman sejawat mereka dan apa yang dahulu telah mereka sembah selain daripada Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka kemana jalan neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan proses hisab, kemudian pembagian catatan, kemudian terjadi timbangan, kemudian sudah diketahui mana yang mengambil catatan dengan tangan kanan ataukah tangan kirinya, mana timbangan yang berat kebaikannya ataukah keburukannya, maka manusia akan digolongkan bersama sesembahan mereka. Bagi yang nyembah batu dikumpulkan dengan batunya, bagi yang nyembah pohon dikumpulkan dengan pohonnya,
bagi nyembah iblis dikumpulkan dengan iblisnya, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah mengatakan fahduhum ila siratil jahim, kasih tahu alamat ke neraka, kasih tahu orang-orang ini ke alamat ke neraka. Maka Allah katakan wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara, maka Allah akan kiring orang-orang kafir untuk dimasukkan ke neraka jahannam. Ta'udzubillah. Ketika orang-orang kafir sudah masuk neraka, ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang sebelumnya tentu terjadi qisas dulu. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, di sini akan terjadi qisas antara orang yang beriman dengan orang kafir. Boleh jadi ada orang beriman menipu orang kafir, atau sebaliknya orang kafir menipu orang yang beriman. Qisas bagi orang kafir yang menipu orang beriman untuk memberatkan siksa dia di akhirat. Qisas bagi orang yang beriman yang mendolimi orang kafir mengurangi pahalanya, sehingga boleh jadi dia tidak selamat atau selamat kalau masih sisa pahalanya. Dan itu terjadi sebelum mereka menyeberang titian siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, bagaimana bentuk kisahnya? Kalau seandainya dia membunuh manusia, maka yang dibunuh akan datang kepada Allah, tangan kirinya membawa kepalanya, tangan kanannya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian dia akan mengatakan, ya Rabb sal hadza lima qatalani, ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Bayi-bayi yang dibuang, bayi-bayi haram dari hasil perzinahan, yang dibuang di tong-tong sampah, disolokan, di kardus sehingga tidak tertolong kemudian mati, maka Allah mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi itu tidak berkepala, kepalanya dipegang tangan kirinya, tangan kanannya menyeret orang tuanya dan mengatakan ya Rabb sal hadza lima qatalani, ya Rabb, tanya ibuku kenapa dia membunuhku, kenapa dia sampai tega membunuhku. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu akan bicara, atas dosa apakah aku bunuh, katanya. Ya, terjadi kisah di sini. Ya. Baru setelah itu manusia digolongkan menjadi 3 kelompok: mukmin, kafir, munafik. Yang kafir direct masuk neraka, tidak sempat meniti titian siratal mustaqim, sehingga manusia cuma 2 kelompok saja, mukmin dan munafik. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan cahaya kepada setiap orang-orang yang beriman. Cahaya ini disesuaikan dengan amalannya, ada yang besar, ada yang setengah besar, ada yang kecil, ada yang redup, gitu ya. Dan ini modal kita untuk meniti titian siratal mustaqim. Maka ada yang melesat seperti kilat, ada yang melesat seperti kuda balap, ada yang melesat seperti orang menunggang unta, ada yang melesat seperti orang pelari, ada yang kemudian harus jatuh kemudian bangkit, ada yang terkena kalalib. Kalalib adalah rantai yang berduri yang menghantam ke sana kemari. Terkadang terhantam harus masuk ke jahanam, terkadang dia selamat tetapi sudah habis badannya, tetapi semua karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang munafik,